Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya Pendeta Alexander Philip akan membawakan kita dalam renungan pagi. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, cinta kasih, dan juga penyertaan-Mu. Di mana pada hari ini kami bersyukur Engkau membangunkan kami kembali dan telah menyediakan hari yang baru untuk kami. Sebelum kami akan melaksanakan aktivitas kami, kegiatan kami Tuhan, kami mohon kekuatan melewati firman-Mu, sehingga biarlah melewati firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, hidup kami kembali diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi kami dan menyertai kami, sehingga firman-Mu hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Perjanjian Baru Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Namun pada pembacaan ini kita harus membaca ayat yang ke-9 saja, yaitu dengan perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul mengasihi jangan pura-pura. Saudara-saudara, di zaman sekarang hampir semua segi kehidupan kita sudah dipalsukan. Ada merek baju terkenal dipalsukan. Ada sepatu yang juga dipalsukan baik dari bahan ataupun mereknya. Ada aksesoris, smartphone, ijazah, obat, kosmetik, beras, minyak. Terkadang semua di zaman sekarang bisa dipalsukan. Jadi, hidup sekarang harus berhati-hati dengan yang namanya segala bentuk kepalsuan. Di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kepalsuan atau kemunafikan itu mewarnai kehidupan seseorang. Sehingga ada orang yang suka hidupnya penuh dengan kepalsuan atau kemunafikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa arti dari kemunafikan? Munafik memiliki arti bermuka dua, penuh dengan kepura-puraan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Munafik berarti penuh dengan kepalsuan atau kepura-puraan. Saudara-saudara sekalian, kepura-puraan, kemunafikan, ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Apalagi dalam menjalankan hal, yaitu menjalankan perintah Tuhan tentang mengasihi. Hidup dalam kasih yang tulus dan sejati adalah dambaan hari ini kita semua. Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma, khususnya pada ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya ibu bapak saudara sekalian, Paulus menasihati warga jemaat yang ada di Roma untuk hidup saling mengasihi dengan tulus tanpa adanya kepura-puraan, tanpa ada maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Artinya mereka harus menjalankan kasih seperti saudara dalam keluarga. Inilah yang kasih yang menjadi standar kita sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit kita menjumpai orang yang memakai topeng kepura-puraan dalam hidupnya. Misalnya ada orang yang bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh di depan atasannya. Tetapi bila atasannya tidak ada, ia bekerja dengan semaunya. Ada juga orang yang di depannya kelihatan baik, menyanjung-nyanjung kita. Tetapi di belakang kita, ia membicarakan hal-hal negatif yang dapat menghancurkan kehidupan keluarga, kehidupan bahkan pekerjaan kita. Ada juga anak yang kelihatannya baik, taat, sopan, dan penuh rasa hormat kepada orang tua. Tetapi apabila di luar rumah, ia malah terkenal karena kenakalannya. Saudara-saudara sekalian, apabila
Kita tidak senang dengan yang namanya contoh kemunafikan itu atau kepura-puraan dalam menjalani hidup. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak menghendaki kita juga demikian dalam menjalani kehidupan iman kita. Artinya kita harus menjauhi hidup dari yang namanya kepura-puraan. Karena ketika kita hidup dalam kasih penuh dengan kepura-puraan, sebenarnya kita sudah hidup dalam kemunafikan, menipu dan mengkhianati orang lain, bahkan mengkhianati diri kita sendiri. Hidup dalam kemunafikan atau kepura-puraan adalah tanda seseorang yang tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Inilah yang harusnya kita pahami. Tuhan tidak suka apabila kita rajin datang ke gereja atau rajin beribadah, setiap membaca Alkitab, aktif melayani, tapi kita tidak memiliki kasih yang murni kepada Tuhan dan juga sesama. Artinya kita harus hidup benar-benar mengasihi dengan baik, dengan tulus, dengan hati dan perbuatan kita yang hari ini harus sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah dengan kita hari ini? Marilah kita hidup dalam kasih yang murni, tidak berpura-pura kepada semua orang, sehingga Tuhan selalu senang dan senantiasa memberkati kehidupan kita. Maukah hidup kita diberkati hari ini oleh Tuhan? Mari kita jalankan kehidupan kasih yang tidak berpura-pura itu. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan bahwa ketika kami menjalankan kasih itu hendaklah jangan dengan penuh kepura-puraan. Orang yang berpura-pura adalah orang yang menjalani hidupnya dengan kemunafikan. Ada banyak kebohongan di dalam hidupnya, sehingga ia bagaikan orang yang memakai topeng dalam menjalani hidupnya. Tuhan hari ini sangat tidak menyukai, Tuhan sangat tidak menyenangi orang yang hidup dengan kepura-puraan. Apalagi ketika dia berbuat kasih, berbuat baik, semuanya itu ada tujuan dan maksud di balik semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami hari ini. Terkadang kami bisa melakukan hal demikian. Secara sadar atau tidak sadar kami sering kali berbuat baik, mengasihi. Itu semua hanya sekedar formalitas saja. Dan biarlah hari ini Tuhan, suci kuduskanlah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Sehingga biarlah kehidupan kami senantiasa tercipta hidup rukun, hidup dalam persaudaraan yang indah, hidup dalam berkat Tuhan, karena kami saling mengasihi dengan tulus ikhlas satu dengan yang lain. Tolonglah kami juga Tuhan, untuk menjalani hidup kami dengan baik, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami senantiasa menjadi berkat untuk orang lain. Bapa di sorga, hari ini kami serahkan seluruh aktivitas, tugas pekerjaan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, bijaksana daripada Allah. Sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini tidak sia-sia, melainkan senantiasa diberikan keberhasilan, diberkati Tuhan dengan berlimpah ruah. Dan kami percaya ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan juga hari ini memberikan manfaat juga bagi hidup kami dan juga bagi orang lain. Tuhan, kami serahkan juga hari ini kehidupan kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Biar jauhkanlah dan lindungilah kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dengan kuasa Tuhan, jauhkan kami daripada mara bahaya celaka, kuasa iblis, kuasa jahat, sakit penyakit, dan hal-hal yang tidak baik. Dengan kuasa-Mu lindungilah kami selalu, sehingga kami selalu dijaga oleh Tuhan. Dari pagi sampai malam kami boleh menjalani aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu dan juga hari ini yang telah Engkau berikan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.